Nomor 21 ya. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 1. Jika f 2a sama dengan 19 maka nilai a itu bagaimana ya? Oh ya, oke. Sebenarnya ini gampang ya. Ini termasuk gampang. Jadi f(x) itu sama dengan 3x tambah 1. Jadi fx ini maksudnya f2a, maksudnya begini, 3 dikali 2a tambah 1. Jadi ini x-nya ini sama dengan 2a gitu ya. Oke, di sini x sama dengan 2a. Disubstitusi masuk begitu. Ini hasilnya sama dengan 19. Jadi ini saja yang diambil. Itu yang diambil, jadi 3 kali 2 itu 6a ditambah 1. 19, jadi 6a itu sama dengan ini ke sini 19 kurang 1 berarti 18, jadi a itu 18 dibagi 6. Jadi a 18 bagi 6 itu adalah 3. Jadi nilai a itu 3. Jawabannya adalah B. Ya, oke. Selanjutnya nomor 22. Gradien garis dengan persamaan 5x kurang 3y sama dengan 3. Nah, untuk mencari gradien ini kita yang harus kita ketahui ya ini y mx tambah c. Nah, jika sudah dalam bentuk seperti ini, berarti m-nya di depan variabel x itu adalah gradien ya, gradien. Nah, itulah yang dicari ya. Kemudian kalau di sini bagaimana? 5x kurang 3y sama dengan 3. Jadi bisa 3y-nya ke sini ya. 3y di sini 5x, ini ke sini jadi min 3. Oke, jadi y sama dengan, saya tulis ulang ya. 3y sama dengan, ini saya putar ya, saya tidak kasih nyebrang ya. 5x kurang 3, jadi y itu sama dengan 5 per 3 x kurang 3 per ini ke sini jadi 3 dibagi ya, ini 3 ini nyebrang jadi pembagi. Y sama dengan 5 per 3 x kurang 1. Nah, ini sudah ekivalen modelnya dengan y mx tambah c. Jadi m-nya berapa? M-nya sama dengan 5 per 3. Jadi 5 per 3. Gradiennya itu 5 per 3. Jawabannya adalah D. 5 per 3. Kemudian 23. Nah ini sebenarnya ada rumus cepatnya ya. Saya gunakan rumus begini kalau saya. Y1 X tambah X1Y. Ini sama dengan X1 kali Y1. Nah, X1-nya yang mana sih? Ya, saya ganti dulu warnanya warna merah. Ini sebenarnya kalau saya ini adalah X1. Kalau ini adalah Y1. Oke, saya ganti lagi. Mengapa itu adalah X1? Karena berada pada sumbu X. Ini sumbu X ya, kemudian ini sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y. Oke. Jadi bisa kita langsung saja di sini Y1 minus 4X ditambah X1-nya minus 6. Minus 6Y itu sama dengan minus 4 dikali minus X1-nya. Oh, X1-nya minus 6, sorry. Ini minus 6, di sini minus 4 ya. Jadi di sini min 4X kurang 6Y. Nah, ini kalau dikali ini hasilnya 24 ya. Kemudian di sini saya bagi dengan minus 2 ya. Minus 2. Jadi oke. Minus 4 bagi minus 2 itu 2x di sini tambah 3y. Ini dibagi 2 semua. Ini minus 12 ya. Jadi 3y ditambah 2x tambah 12 itu sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah A. Gampang sekali ya untuk adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 24. Nah, ini wah kalau ini harus dieliminasi ini ya. Saya oke. Di sini ada P ditambah 3Q. Ini sama dengan min 1. Nah, sedangkan ini 3P kurang 2Q ini sama dengan 19. Nah, ini harus dikali berapa supaya bisa tereliminasi. Di atas harus dikali 3, di bawah harus dikali 1. Jadi jadinya itu di sini jadinya 3P ditambah 9Q ini sama dengan min 3. Kemudian yang di sini dikali 1 jadi 3P kurang 2Q. Nah, kurang 2Q sama dengan
19. Nah, ini diapakan supaya ada tereliminasi. Ini harus dikurang. Jadi eliminasi P. Jadi di sini 9 dikurang minus 2 itu adalah 11Q. Begitu ya. Min 3 kurang 19 ini minus 22. Jadi Q di sini minus 22 dibagi 11. Jadi Q itu sama dengan minus 2. Nah, itu Q ya. Kemudian apa lagi? Cari nilai P. Nah, kalau cari nilai P ambil di bentuk sederhana saja ya teman. Dari sini P tambah 3Q sama dengan min 1 ya. Dari sini ya adik-adik ya. Nah, P tambah 3 kali minus 2 itu minus 1. Jadi P sama dengan min 1. Ini minus 6 ya, nyebrang jadi 6 ya. Jadi jawabannya di sini 5. Min 1 tambah 6 itu 5. Jadi ditanya, ini yang ditanya ya. Saya ke sini ya supaya agak ini besar. Jadi 2P dikurang 3Q. Nah, 2P itu 2 dikali P itu berapa? Ini 5 dikurang 3 dikali Q-nya itu minus 2. Jadi 10 ditambah ini min 3 kali minus 2 6 ya. Jadi jawabannya di sini 16. 16 mana? Bagian D. Ya, oke, nomor 25. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana. Ini gampang sekali ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada sudut 2x tambah 18 di sini x tambah 12. Pada gambar tersebut nilai x adalah, nah ini adalah sudut sehadap dengan di sini ya. Jadi di sini pasti 2x tambah 18. Jadi kalau ini kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 180 derajat gitu ya. Jadi oke, saya mungkin bisa cakar-cakar. Oke, saya ganti warnanya dulu ya. Jadi bisa 2x ditambah 18. Ini ditambah x tambah 12, ini adalah 180. Nah, 2x tambah 2x itu 3x ya. Ini 18 dengan 12 ini 30. Ini 180. Jadi 3x 180 kurang 30 itu jawabannya 150. Jadi x sama dengan 150 dibagi 3. X sama dengan 50 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Ya, oke. Next soal selanjutnya 26. Nah, ini. Nah, kalau ini saya ganti tintanya dulu. Jadi di sini pada gambar di atas panjang AB 24. Jadi di sini 12 ya. Di sini 12 karena 24. BC itu 20. Oke, di sini tinggi ya. Luas jajaran genjang BDEC 2240 cm pangkat 2. Panjang BD. Jadi BD ini alasnya ya. Alas. Oke, jadi bisa saya buat begini untuk cari T. T ini bisa 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Teorema Pitagoras ya. Jadi ini 400, di sini akar berapa ya? 400 dikurang 144. Ini 256 ya. Jadi T sama dengan 16. Nah, itu tingginya ya. Kemudian saya ganti dulu. Nah, di sini luas BDEC itu sama dengan 240 cm pangkat 2. Nah, apa sih rumus jajaran genjang, luas jajaran genjang ini? Ini alas kali tinggi. 240. Alasnya itu tidak diketahui. Tingginya tadi itu 16. 240 ya. Jadi alas sama dengan 240 dibagi 16. Oke. Jadi alasnya atau BD itu sama dengan, ini kalau dibagi jawabannya berapa ya? 240 dibagi, ini adalah 15 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke. The next soal selanjutnya nomor 27. Ya, ini saya ganti dulu ya. Nah, kalau di sini 10 ya.
Perhatikan gambar berikut, keliling bangun di atas. Kalau sini 10, di sini 10. Ini 10 ya. Kemudian pasti di sini 10 juga. Kalau di sini 5 berarti di sini 5, dan di sini ini kalau dijumlah ke sana sampai di sini ini 5, 5 di sini pasti juga karena ini berbentuk persegi sebenarnya ya teman-temannya atau adik-adik ya. Berarti di sini 5 sebenarnya begitu. Jadi keliling sama dengan, nah di sini ada berapa? 5. 5 dikali, coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 dengan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, di sini 5 sebenarnya juga. Ini 5 dikali 6 ditambah 10. 10 itu berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4. Jadi 5 kali 6 30 ditambah 40. Jawabannya adalah 70. Jadi opsinya yaitu berada pada C. Nah, itu. Kemudian nomor 28. Nah, ini nomor 28 sebenarnya kita disuruh cek saja ya. Cek diketahui ukuran-ukuran segitiga sebagai berikut. I 9, 12, 16 yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, karena merupakan segitiga siku-siku, berarti teorema Pitagoras itu pasti berlaku. Yang bagian I-nya ini 9, coba cek. 9 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2. Oh, ternyata ini benar ya. Anda bisa cek sendiri adik-adik ya. Cek sendiri kalau mau. Ini enggak, ini salah. Harusnya di sini eh iya ya, salah. Berarti ini salah, ini tidak sama. Kalau 9 itu 81, sini 144. Ini tidak sama dengan 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu 16 kali 16 ya. 256 di sini ya. Sedangkan ini kalau dijumlahkan 81 tambah 144 itu 225. 225. Jadi ini tidak sama ya, di sini 256. Kalau ya di sini berarti bagian I-nya ini 7 pangkat 2, 24 pangkat 2, 25 pangkat 2. Ya, ini berupa, ini adalah teorema Pitagoras ya. Kemudian kalau bagian 3-nya, oke, 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Ini sama dengan 10 pangkat 2. Oke, ini cocok juga ya. Bisa Anda cek sendiri ya. Kemudian yang keempat, 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 3. Ya, ini cocok. Ini adalah triple Pitagoras sebenarnya ya namanya. Oke, jadi jawabannya itu adalah 234. 234 itu D ya. Motor suaranya. Oke, nomor 29. Jika sebuah prisma memiliki rusuk 24, maka alas prismanya berbentuk segi keberapa, segi apa namanya ya adik-adik. Ini gampang saja. Prisma itu total rusuknya itu 3N ya. Oke, ini sama dengan 24. Jadi jadi N itu sama dengan 24 dibagi 3. Jadi N-nya sama dengan 8. Jadi segi 8. Jawabannya adalah C. Nah, oke. Nomor 30. Nomor 30. Nah, ini. Mungkin ini agak sedikit ini adik-adik ya. Nah, oke, di sini saya harus warna merah dulu ini. Jadi di sini itu pada gambar di samping besar sudut AOB ini ya. AOB ini 120. Busur AB sama dengan 44. Panjang jari-jari OA jadi R. Jadi di sini itu 360 derajat dikurang 120. Nah, ini berapa sih adik-adik? Nah, 36 dikurang 12 ya, di sini 4, di sini 2. Ini 240 derajat ya. Jadi sini ada 240 derajat. Oke, saya ganti dulu.
Apa sih rumusnya panjang busur itu adik-adik? Ya panjang busur itu sebenarnya begini ya. Panjang busur itu di sini 22 ya, dikatakan di sini 22. 44. 44. Nah, sebenarnya alfa per 360 dikali keliling lingkaran ini 44 ya. Alfanya di sini 240 per 360 dikali keliling lingkaran itu 2 pi r, ini 44 ya. Jadi duanya ini sebenarnya sudah bisa bercoretan, dua-dua di sini ya. Kemudian ini 24 ini kalau disederhanakan dia jawabannya itu 24 per 36, kalau disederhanakan itu sebenarnya 2 per 3 ya. Jadi di sini 2 per 3 dikali 22 per 7 dikali R itu sama dengan 22. Nah ternyata ini 22 bisa bercoretan lagi ya adik-adik. Jadi sini 1 ya. Jadi di sini 2 per ini 3 kali 7 ini adalah 21 R sama dengan 1. Jadi R itu 21 per 2. Jadi R 10,5. 10,5 itu adalah A. Oke. Nah, 31. Nah, ini ya. Wah, kalau ini gampang sebenarnya adik-adik. Bisa Anda cek sendiri ya. Perhatikan rangkaian 6 persegi berikutnya yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kalau kita lihat saja, kalau ini alasnya yang I pertama kita ngecek apakah ini kubus. Kalau ini alasnya, kalau kita tutup, ini sampingnya, ini samping, samping kiri, ini samping kiri, ini samping kanan, kanan. Nah, di sini depan, ini belakang ya. Dan ini tutupnya. Berarti ini benar. Oke. Nomor 31 itu I-nya benar. Kalau nomor 2, oh ini enggak ya adik-adik. Ini bukan. Dan kalau ini ya ini. Ya betul, ini adalah jaring-jaring kubus. Kemudian yang keempat ini juga adalah jaring-jaring kubus ya. Jadi jawabannya adalah nomor 31 itu adalah 134 ya. 134 itu C. Oke. Nomor 32. Saya rubah dulu ya. Nah, ini bagaimana kalau begini adik-adik? Nah, diketahui sudut segitiga ABC dengan besar sudut A 60 derajat dan sudut B 65 derajat. Sementara segitiga PQR dengan sudut P 55 derajat dan sudut Q 60 derajat. Jika segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, pernyataan yang benar adalah, nah ini. Kalau saya adik-adik ini gambar dulu segitiganya. Nah, ini hanya prediksi saja ya. Kalau di sini A, di sini kan A ini 60 ya. Kalau B itu 65. Berarti di sini adalah, nah, di sini sebenarnya 180 dikurang 60 ditambah 65. Ya, jadi ini jawabannya adalah 55 derajat. Nah, di sini sebenarnya 55 derajat. Nah, kemudian yang untuk segitiga PQR, gambar saja begini, kasih semirip-miripnya ya kalau bisa ya. Nah, dikatakan di sini sudut P itu 55. Jadi P itu pasti di sini ya. Karena di sini 55 derajat. Kita samakan ya, kita kasih seletak. Kemudian apalagi diketahui di soal? Di soal itu sudut Q. Jadi Q juga di sini karena di sini adalah 60 derajat. Jadi pasti di sini. Nah, di sini adalah PQR. Di situ adalah R. Nah, di sini pasti 65. Nah, dikatakan bahwa pernyataan yang benar adalah kalau AC sama dengan PR, AC sama dengan PR itu, nah, saya ganti ya. AC sama dengan PR ini salah ya. Lihat gambar ini ya, lihat gambar ya. Oke, kemudian AB sama dengan PQ ini juga salah. Kemudian BC sama dengan QR ini juga salah. BC sama dengan
A, B, C. Oh, ini C ya, sorry. Harusnya ini ada C di sini. Saya tidak taruh C di sini ya. Harusnya ada si C di sini. Di sini C ya. Jadi pasti jawaban yang benar apa? D ya, itu sudah pasti D ya. Oke, BC sama dengan BC sama dengan PR. Berarti inilah yang benar. 33, nomor 33 ya adik-adik. Ya, jadi di sini ada, nah di sini ada segitiga ya. Oke, segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu bagaimana sih adik-adik? Ini saya pisah ya, supaya mungkin Anda bisa tahu ya. Jadi kalau saya pisah dengan segitiga yang kecil yang di sini ya. Oke, di sini adalah 12, di sini 8, sedangkan di sini 3 tambah 12 ya. 3 tambah 12 itu 15 ya. Kemudian di sini P. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas nilai P adalah, nah bandingkan saja. P berbanding 8 ini sama dengan 15 berbanding 12. Aduh, ribut motor ya. Jadi P sama dengan 15 dikali 8 per 12. Oke, 15 kali ini sebenarnya bisa dicoret-coret ya adik-adik ya. Nanti di sini jawabannya jika Anda kalikan baru bagi, jawabannya itu adalah 10. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, C. Nah, soal selanjutnya 34. Nah, di sini ada, nah ini agak, di sini agak rumit mungkin ini. Enggak rumit juga sih. Perhatikan gambar berikut. Jadi persegi panjang ABCD. Jadi ini adalah persegi panjang. AB sama dengan 8. AD itu 6 panjang. DE. DE ya, oke, DE adalah berapa ya? Kalau saya adik-adik ini pisah saja. Jadi di sini ada segitiga. Di sini ada segitiga ya. Ada segitiga. Di sini siku-siku ya. Di sini pasti siku-siku. Ini berdasarkan gambar. Jadi di sini adalah A, di sini B, di sini D, dan di sini E ya. Dan di sini ada segitiga yang kecil juga ya. Saya pisah ini. Segitiga yang kecil. Ini saya kasih keluar ya. Segitiga yang mana sih? Nah, segitiga yang ini saya kasih keluar. Oke. Jadi di sini itu siku-siku. Siku-sikunya di mana sih? Di E. Jadi di sini E, di sini D, di sini adalah A. Sebenarnya ini sebangun ya. Ini sebenarnya sebangun. Ini di atas ya. Sebangun ya. Sebangun tidur. Oke, jadi BD di sini BD sama dengan, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini 8, di sini 6. Jadi BD bisa kita gunakan teorema Pythagoras. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Jadi sini 64 ditambah 36. Di sini akar 100. Jadi BD itu sama dengan akar 100 itu 10 ya. Nah, ternyata di sini kita bisa membandingkan ya. Ternyata DE bisa kita bandingkan dengan DE berbanding 6 ya. Sisi yang bersesuaian ya teman-teman ya. Ini kan sebangun, jadi bandingkan yang bersesuaian. DE itu sama berbanding 6, ini sama dengan di sini 6 di sini ya. Oke, di situ kan 6. Jadi di sini 6 berbanding 10. Ya, 6 berbanding DE berbanding 6 dan 6 berbanding 10. Ya, itu BD ya. Jadi DE itu sama dengan 6 dikali 6 dibagi 10. Ini sama dengan 36 per 10. DE itu sama dengan 3,6. Oke. 3,6 itu jawabannya adalah bagian B. Nah, oke. Selanjutnya nomor 35. Sebuah tabung tertutup dibuat dari selembar seng diameter alas 40 cm dan tingginya 50 cm. Pi-nya 3,14. Nah, luas lembaran seng yang diperlukan untuk membuat tabung tersebut. Ya, jadi luas seng ya. Ya, jadi sebenarnya di sini hitung saja luas tabung ini sama dengan luas seng ya.
Jadi di sini 2πr dalam kurung R tambah T. Jadi 2 dikali 3,14. R-nya itu karena diameternya 40 berarti R-nya 20 ya. Dibagi 2, R-nya 20 ditambah tingginya di sini 50. Oke. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 20 dikali 70. Nah, sebenarnya ini 2 kali ini 3,14 ini kan dua angka di sini kan ada 02. Jadi bisa kita langsung saja 314 dikali 2 dikali 7. Nah, bisa begitu ya adik-adik ya. Jadi nanti jawabannya kalau Anda kali ini 8,792 cm pangkat 2. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 36 bagaimana sih? Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Nah, jika tinggi prisma 40 cm, maka volume prisma tersebut adalah berapa? Ya, 12 cm alasnya. Sebenarnya ini adalah alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku ya adik-adik ya. Jadi di sini segitiga siku-siku. Jadi di sini 20, di sini 16, di sini 12. Kalau Anda ingin memastikan boleh. Jadi bisa Anda tulis begini 12 pangkat 2, 16 pangkat 2. Ini sama dengan 20 pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya nanti di sini. Ini 144, sini 256, di sini 400. Ini kalau adik-adik jumlahkan di sini 400. Jadi bisa dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Mengapa? Karena sini berlaku teorema Pitagoras atau 12, 16 dan 20 adalah ini ya. Ini adalah triple Pitagoras ya. Pitagoreng ya. Oh, Pitagoras ya. Jadi saya lanjut di sini ya. Volume prisma kan luas alas dikali tinggi prisma ya, begitu ya. Jadi saya tulis dulu ini ya supaya jangan bercampur nanti. Jadi luas alas pasti 1/2. Alasnya berupa segitiga, jadi 16 kali 12 ya. Kalau tingginya itu adalah 40 ya, ini dari soal ya, 40. Jadi di sini 2, di sini 20 ya. Bercoretan itu adik-adik ya. Jadi 16 dikali 12 kali 20. Ini hasilnya nanti 3840 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 3840 itu adalah B. Ya begitu ya. Kemudian 37 itu nah begini. Diketahui suatu data sebagai berikut ya, di sini ada datanya. Dari data di atas maka median sama dengan 6,5 modus 6 min 6,75. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, nah sebenarnya harus dicek satu-satu ya adik-adik ya. Jadi yang pertama itu yang paling bagus dicek itu adalah mencari mediannya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau saya urutkan datanya begini adik-adik, ini 4, 5, 5, harus diurutkan datanya ya. Ini 6 kan ada 3, kalau 7 berapa ya? Oh 2, 7,7, kalau 8 itu 2, 8 kalau 9 itu 1, jadi 10 ya. Oke, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 datum ya. Datum. Di sini ada 6 datum. Jadi mediannya itu di sini. Nilai tengah itu 6 tambah 7 dibagi 2. Ini 6,5. Mediannya betul tidak? Median kita cek. Oh iya betul ya, mediannya betul. Kemudian yang kedua, kalau kedua itu rata-rata atau min. Jadi min atau x bar biasa dibuat begini ya teman-teman. Ini dijumlah ya teman-teman. Jadi bisa 4 ditambah di sini kan 5-nya 2, berarti 2 kali 5 ya.
Kemudian 6 itu ada 3, berarti 3 kali 6 ditambah 2 kali 7, 8-nya ada 2, berarti 2 kali 8 ditambah 9 tambah 10. Ini dibagi total datanya kalau dihitung di atas ini ada 12 data. Ya, jadi X barnya itu sama dengan ini, kalau ini 4 ya, tambah 10 tambah 18 ditambah 14, 2 kali 8 itu 16, 9 tambah 10 itu 19 ya. Ini dibagi berapa ya? Dibagi 12 lah. Oke, jadi lanjut. Ini kalau dijumlahkan berapa ya? 81. 81 per 12. Jadi X barnya itu sama dengan 6,75. Nah, sedangkan ini paling gampang teman-teman. Ini modus adik-adik ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Iya ya. Modus gitu. Nilai yang sering muncul yaitu 6. Ya, 6 ya, modusnya 6. Jadi kita cek. Yang mediannya kan tadi sudah benar. Median itu 6,5. Minnya atau rata-ratanya 6,75 benar. Kemudian modusnya juga itu 6. Oh, benar semua. Berarti jawabannya adalah D. Ya, D. Semuanya benar. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kemudian 38. Tinggi rata-rata dari 15 anak adalah 162 cm. Setelah ditambah 5 anak, tinggi rata-ratanya menjadi 166. Tinggi rata-rata 5 anak tersebut ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, X gap. Ini X gap. X gabungannya 166, sorry ya, saya panggil teman-teman maksudnya adik-adik gitu ya. X gap. Jadi X gap ini 15. 15 dikali 162, ya itu kan rata-rata dari 15 anak ya. Ditambah, karena di sini setelah ditambah 5 anak berarti dikali 5 dong. Dikali 5 jadi X bar baru ya. Oke, X ya, oke lah. Ya begitulah simpulnya. Per 15 tambah 5 ya. Jadi awalnya tadi 15 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 166. Jadi 15 kali 162 ini adalah berapa ya? 2430 ya. 2430 ditambah 5X bar. Ini 166. Ini ke sana dia jadi kali ya. Jadi 166 kali 20 begitu ya. Jadi 2430 ditambah 5X itu sama dengan ini 166 dikali 20, ini adalah 3320 ya adik-adik ya. Jadi 5X sama dengan 3320 dikurang 2430. Jadi 5X sama dengan ini kalau dikurang 890. Jadi X sama dengan 890 dibagi 5. Ini X bar ya adik-adik ya. Oke, jadi X barnya itu sama dengan 178 ya sentimeter. Oke, jadi jawabannya adalah 178 yaitu D ya. Oke. Nomor 39. Nah, di sini diagram lingkaran berikut menunjukkan data kegemaran olahraga dari siswa SMP Ibu Pertiwi ya. Jadi voli, jika banyak siswa yang gemar voli 45 anak, maka banyak siswa yang gemar sepak bola adalah sepak bola yang ditanya adik-adik ya. Jadi yang pertama sebenarnya itu poin pertama yang harus kita cari, jumlah total anak-anak di sini berapa, siswa SMP itu berapa. Jadi di sini oke lah. 75 3/360 ini untuk voli ya. Ini kali N. Nah, N ini adalah total anak ya. N ini sama dengan di sini voli 45 ya. Ini adalah voli ya adik-adik ya. Voli. Jadi N sama dengan 45 ini dikali
360 per 75. Begitu. Jadi 360 ini N sama dengan 35. Ini kalau dikali 35 kali 36, 45 kali 36 dibagi 75. Kan begini prosesnya, 45 kali 36 per 75. Nah, ini bisa Anda coret-coret ya adik-adik ya. Ini jawabannya ini 216. Nah, ini adalah total siswa. Nah, ini adalah total siswa SMP ya. Nah, kemudian apa yang harus dicari? Nah, yang kedua di sini dia katakan banyak siswa yang gemar sepak bola. Jadi di sini 360 dikurang, nah ini satu pembahasannya. Oke, 360. Jadi saya harus garis begitu. Di sini 90 derajat. Dari mana dapat 90 derajat yang ini adik-adik ya? Sebenarnya ini 90 derajat ini. Oke, tambah 75 ditambah 55. Ini per 360 dikali N. Nah, begitu ya. Ini 360 dikurang totalnya ini 140 ya. 360 dikali N. N-nya itu kita sudah dapat tadi. 216 ya. Jadi ini kalau disederhanakan, ini 7 per 18 kali 216 ya. Jadi 7 dikali 216 per 18. Ini sama dengan 84. Nah, oke. Ini adalah yang gemar voli ya. Atau sepak bola. Ini sepak bola. Ternyata ini adalah sepak bola ya. Sepak bola berapa? 84. 84 jawabannya adalah B ya. Jadi kita coret silang di sini ya. 84 itu B. Oke, kemudian the next soal selanjutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah, 12 kelereng hijau dan 8 kelereng biru. Jika pengambilan pertama terambil 6 kelereng merah dan tidak dikembalikan. Nah, oke. Dari sini bisa kita buat begini ya. Ini ada sebuah kotak. Ini 10 merah. 10 merah, 12 hijau dan dikatakan 8 biru. Nah, ini diambil 6 merah. Nah, begitu ya. Jadi sekarang bagaimana dia punya kotak sekarang? Dia punya kotak sekarang itu berarti 4 merah dong. Karena 6 merah sudah keluar, jadi 4 merah, 12 hijau ya. Ya, oke. Dan 8 biru. Nah, itu. Jadi dikatakan bahwa ini sini ya. Dikatakan di sini peluang terambilnya sebuah kelereng biru pada pengambilan yang kedua. Jadi ini pengambilan kedua. P biru. Nah, total orang itu berapa sih teman-teman di dalam? Di sini 8 tambah 12 tambah 4 ya. Birunya itu berapa? 8. Jadi ini 8 per ini kalau di total 24. Nah, ini masing-masing dibagi 3 ya. Bagi 8 sore. Jadi peluang biru itu sama dengan sepertiga. Nah, sepertiga jawabannya adalah bagian E. Ya, bagian B ya. Saya hanya main-main itu adik-adik. Oke, terima kasih.